Pagi hari yang cerah, penghuni istana telah menyibukkan diri dengan tugasnya masing-masing. Para abdi dan dayang sibuk menyiapkan keperluan istana, sementara para penjaga bersiap di posnya masing-masing. Damar pun begitu, ia telah siap dengan tugas barunya. Damar berjalan menuju ke Putren untuk menemui putri sesuai arahan dari Senopati. Pagi itu putri sedang menikmati secangkir teh jahe di halaman belakang istananya. Itu adalah rutinitas pagi yang selalu putri lakukan sebelum beraktivitas di istana. Kali ini putri tampak berbeda, ia mempersiapkan dirinya dengan baik, berpakaian indah serta berhias di pagi hari yang biasanya masih enggan untuk melakukan apapun. Ampun Gusti, seorang utusan yang dikirim oleh Senopati Ageng telah berdiri di luar keputren, kata seorang penjaga melapor. Persilahkan dia masuk, jawab putri sambil menahan senyum di bibirnya. Seandainya Galuh ada di sana, senyum putri tak akan selamat dari mata tajam abdi setianya itu. Baik Gusti. Pengawal segera melaksanakan perintah putri. Beberapa saat kemudian ia membawa Damar bersamanya menuju halaman belakang istana untuk menemui putri. Saat itu putri sedang berdiri menghadap kolam, jadi Damar hanya bisa melihatnya dari belakang. Damar menghadap. Ampun Gusti, hamba adalah pengawal yang ditugaskan oleh Senopati Ageng. Baju itu cocok untukmu, kata putri. Betapa terkejutnya Damar saat tahu orang yang berdiri di hadapannya adalah Putri Sekar Ayu. Itu berarti setiap hari ia akan selalu bertemu dengannya. Damar kehabisan kata, mengapa takdir selalu membawanya melangkah lebih dekat dengan Putri. Damar. Putri membangunkan Damar yang masih terpaku. Maaf hamba tidak menyangka, jika ternyata, Gustilah, jawab Damar terbata-bata. Selamat untukmu Damar, kata putri lagi sambil tersenyum manis. Terima kasih Gusti, hamba akan menjalankan tugas hamba sebaik mungkin, jawab Damar dengan penuh keyakinan. Putri sangat senang mendengarnya. Putri memang sengaja mengajukan nama Damar pada Senopati Ageng, namun ia tak menyangka jika Damar bisa melangkah sejauh ini. Itu semua bukan sekedar untuk tujuan pribadi putri semata. Senopati memang menginginkan orang dari luar istana yang belum terpengaruh. Dengan demikian, putri dapat dengan mudah membentuk orang itu menjadi seorang yang setia pada perintahnya, tanpa pengaruh dari pihak manapun. Maka ketika Senopati menginginkan orang yang seperti itu, putri langsung mengajukan nama Damar. Sebenarnya proses seleksi itu hanyalah pembuktian saja agar Senopati dapat menilai sendiri kelayakan Damar. Dan hasilnya, Damar berhasil mendapatkan posisi itu. Matahari telah meninggi, Galuh berjalan tergopoh-gopoh menuju ke Putren. Ia sudah sangat terlambat karena perjalanannya dari kampung halaman harus terhambat oleh medan yang tak bersahabat. Saat hendak memasuki kediaman putri, ada sesuatu yang begitu menyita perhatiannya. Ada wajah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lelaki itu tampak berbeda saat disandingkan dengan penjaga yang biasa ia temui setiap hari. Siapa lelaki tampan itu? Gumamnya dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Galuh mempercepat langkah kakinya agar segera bisa memuaskan rasa penasarannya. Gotro Sarwo, kenapa kalian tak mempersilahkan tamu menunggu di Balai Ageng? Galuh memarahi penjaga. Dia itu. Memangnya kalian tak tahu adab saat menerima tamu? Potong Galuh sebelum Sarwo menyelesaikan ucapannya. Gotro berusaha menghentikan ocehan Galuh. Sudah jangan banyak alasan. Dia pengawal Gusti Putri Luh. Teriak Sarwo kesal karena Galuh terus saja berbicara tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Hah, pengawal? Galuh sangat terkejut. Betul, hari ini aku mulai bertugas. Timpal Damar meluruskan. Kukira pangeran, dari negeri seberang, jawab Galuh dengan muka merah menahan malu. Makanya jangan nerocos terus, timpal Sarwo. Galuh semakin tak bisa berkata-kata saking malunya. Ia buru-buru pergi saat seorang dayang memanggilnya untuk menghadap putri. Lebih baik cepat pergi daripada tak kuat menahan malu.
Belum jauh melangkah, Galuh kembali lagi. Sempat-sempatnya ia kembali untuk menanyakan nama pengawal baru putri itu. "Maaf lupa, siapa namamu?" kata Galuh. "Aku Damar." "Galuh, cepatlah!" teriak Dayang lain membuat Galuh segera berlari menuju kediaman putri. "Hah? Damar?" Galuh tiba-tiba menghentikan langkahnya karena teringat sesuatu. Nama itu tak asing, Galuh ingat betul kalau putri pernah menulis nama itu pada sastra yang ia tulis beberapa waktu yang lalu. Untungnya Galuh hanya menganggapnya sebagai kebetulan saja. Mana mungkin lelaki itu adalah Damar yang putri maksud. Lagi pula ada banyak nama Damar di dunia ini, begitu pikirnya. Galuh tiba di kamar putri. Putri memintanya untuk memijiti pundaknya. Karena pikirannya melayang kemana-mana, tanpa sengaja ia malah mencubit bahu putri saat membayangkan Damar tersenyum padanya. Putri menjerit kesakitan. "Galuh! Ampun Gusti, hamba tidak sengaja. Kau membuyarkan lamunanku saja." "Memangnya Gusti sedang memikirkan apa?" "Tidak, bukan apa-apa," kilah putri. Sebenarnya tanpa disadari dua orang itu sedang memikirkan orang yang sama, lalu keduanya tersadar saat Galuh mencubit pundak putri. "Gusti, hamba tadi melihat masa depan," kata Galuh masih sambil memijiti lengan putri. "Apa, kau bisa melihat masa depan?" "Iya Gusti, hamba melihat masa depan hamba di mata pengawal Gusti yang baru," jawab Galuh tersipu-sipu. "Damar maksudmu?" "Betul Gusti." Putri jadi kesal sendiri saat mendengar Galuh membicarakan Damar. "Kau ini genit sekali. Namanya juga usaha Gusti." "Tidak boleh," bentak putri. Galuh sampai keheranan melihat respon putri yang berlebihan. Putri yang menyadari hal itu langsung mengalihkan pembicaraan. "Luh, panggilkan Damar," kata putri sekenanya agar Galuh pergi. "Siap Gusti." Galuh langsung pergi dengan kecepatan penuh. Putri baru sadar kalau ia sudah sangat ceroboh memberi kesempatan Galuh untuk mendekati Damar sekali lagi. "Galuh, tak jadi lu!" teriak putri. Namun terlambat Galuh telah pergi secepat kilat.